bersama saya Syafi'i Karim, peserta Latsar CPNS Angkatan 15. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang komitmen mutu. Jika kita berbicara masalah komitmen mutu maka kita akan berbicara tentang kualitas. Karena mutu dan kualitas itu hampir sama ya, bisa dibilang hampir sama. Jadi menurut Morgan dan Murgatroyd, kualitas adalah hasil dari setiap langkah atau proses pekerjaan dilihat sebagai peluang untuk menghilangkan kesalahan atau pemborosan. Dan bahwa setiap orang itu harus bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam hal pekerjaannya ini. Nah, jadi bisa dibilang kualitas itu adalah meninggalkan sesuatu pekerjaan yang dianggap sudah tidak baik, kemudian diganti dengan yang lebih baik. Nah, itu yang bisa saya artikan tentang kualitas. Nah, terus jika kita berbicara tentang komitmen mutu, maka ada 4 nilai dasar dalam komitmen mutu. Nah, yang pertama itu ada efektivitas layanan, di mana menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Nah, jika sudah sesuai target, maka berarti apa yang sudah dilakukan, berarti itu ada layanan yang sudah dilakukan adalah efektif. Sudah efektif. Kemudian yang kedua, efisiensi layanan, di mana menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga atau energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Nah, jika sudah layanan yang dilakukan sesuai dan waktunya, terus energi yang dikeluarkan sudah mencapai target, maka bisa dibilang layanan tersebut sudah efisiensi. Terus yang ketiga adalah inovasi layanan. Nah, ini dia menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Nah, untuk inovasi ini, para ASN memang diharuskan untuk selalu berinovasi. Karena kreativitas itu harus dikembangkan terus-menerus. Karena kita selalu akan melakukan perbaikan untuk mengembangkan dari sistem sebelumnya menjadi lebih baik. Nah, terus yang terakhir, yang keempat adalah mutu layanan, yaitu menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati, sehingga membuat customer atau pelanggan atau publik itu merasa puas. Nah, jika publik itu masyarakat sudah merasa puas, maka bisa dibilang layanan itu sudah bermutu atau berkualitas. Nah, di sini saya akan mencontohkan masalah bagaimana sih kita menyelesaikan sebuah isu, terus kita menentukan nilai komitmen mutunya seperti apa. Nah, ini ada contoh kasus yang sudah kita bahas pada materi sama Bu Hana di kelas. Nah, jadi kita sudah ditetapkan sebuah isu, di mana isu itu adalah meningkatnya mahasiswa bunuh diri karena tugas akhir. Nah, itu adalah isu utamanya. Nah, dari situ, di sini kami menggunakan analisis fishbone, tulang ikan. Nah, dari isu itu maka muncul 5 faktor yang menentukan mahasiswa itu kok bisa bunuh diri.
Nah, dilihat di situ ada faktor manusia, di mana manusia itu yaitu adalah mahasiswa dan juga dosen. Nah, apa aja sih faktornya dari manusia? Yaitu mahasiswa yang malas untuk mengerjakan tugas akhir. Terus ada dosen pembimbing yang tidak kooperatif atau kurang kooperatif. Nah, terus dari metodenya, faktor yang kedua yaitu metodenya dari yang dilakukan oleh mahasiswa, di mana mahasiswa itu manajemen waktu saat mengerjakan TA-nya kurang baik. Nah, terus dari pihak kampusnya atau dari jurusannya, manajemen sistem penyelesaian tugas akhir di kampus itu terlalu kaku. Jadi terkait dari otoritas pembimbing satu yang tinggi, yang contohnya itu suka ganti judul mahasiswa sesuai dengan pembimbing satu. Padahal mahasiswa itu tidak suka atau tidak bisa mengerjakan judul itu. Karena pengen lulus, akhirnya dia mengambil judul itu, tapi pada akhirnya dia tidak bisa mengerjakan. Nah, inilah alasan juga atau penyebab yang membuat mahasiswa itu bunuh diri. Terus faktor lingkungan, ada 4 penyebabnya, yaitu ekspektasi orang yang di sekitar yang selalu menekan dia. Terus yang kedua itu ada masalah keluarga, ini juga sangat penting. Terus banyaknya kegiatan ekstrakurikuler, sering melakukan kegiatan di kampus tapi di luar akademik. Terus tidak adanya perhatian dari keluarga saat seseorang menghadapi sebuah tekanan. Nah, jadi tidak ada support dari keluarganya. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab mahasiswa itu bunuh diri. Terus tentang material atau bahannya, apa sih penyebabnya? Itu subjek yang mau diteliti sulit ditemui. Nah, kita tahu banyak mahasiswa itu ingin membuat penelitian tapi subjeknya tidak ada. Ya, ini karena faktor dosennya juga ya, memintanya yang macam-macam. Nah, terus topik TA yang tidak familiar sehingga referensinya kurang. Nah, ini juga bisa karena dosennya minta yang terlalu tinggi, akhirnya banyak referensi, subjek yang mau diteliti itu sulit. Ini banyak kasus-kasus seperti ini. Nah, terus dari kecerdasan spiritual, menganggap bunuh diri adalah sebuah solusi. Padahal itu bukan sebuah solusi. Itu adalah sebuah permasalahan baru untuk keluarganya, bukan diri. Terus kurangnya pemahaman agama, jauh dari Tuhan. Nah, terus kurang mampu mengelola emosi di dalam diri. Nah, dari 5 faktor itu banyak penyebab-penyebab yang bisa membuat mahasiswa itu bunuh diri. Dari situ kita bisa mengetahui kenapa sih mahasiswa kok bunuh diri. Nah, dengan analisis Fishbone ini bisa kita lihat apa aja penyebabnya dari 5 faktor tersebut. Nah, setelah kita dapatkan penyebabnya, maka bisa kita cari sebuah penyelesaian dari isu tersebut. Nah, dari banyaknya penyebab itu, akhirnya kita temukan 4 kegiatan. Di sini saya dan kelompok kami membuat ada 4 kegiatan untuk menyelesaikan isu tersebut. Terus dengan nilai komitmen mutunya seperti apa? Nah, yang pertama itu apa? Dari sekian banyak penyebab itu, ternyata kan di situ ada tentang kecerdasan spiritual, terus faktor lingkungan yang tidak didukung oleh keluarganya, dia bingung mau bercerita kepada siapa masalahnya, terus kecerdasan spiritualnya. Nah, dari isu tersebut maka bisa kita kasih penyelesaian. Yang pertama itu adalah memberikan layanan konsultasi psikologi di program studi agar mahasiswa bisa menceritakan masalahnya kepada psikolog. Nah, dari sini kan kita tahu
penyelesaian isunya gimana? Yaitu memberikan layanan konsultasi. Nilai komitmen mutunya yaitu biar mahasiswa berkonsultasi dengan psikolog, menceritakan masalahnya kepada psikolog. Nah, dari situ kan berarti kita melakukan sebuah inovasi baru. Nah, disitulah ada nilai komitmen mutunya. Nah, terus yang kedua, penyelesaiannya seperti apa? Itu memberikan sosialisasi cara dan waktu mengerjakan TA kepada mahasiswa. Supaya apa? Ya biar mahasiswa itu bisa tahu bagaimana cara memanage waktunya dalam mengerjakan tugas akhir, dan juga diberikan jadwal progres dalam penulisan tugas akhir. Nah, isunya penyelesaiannya seperti apa? Yaitu memberikan sosialisasi cara dan waktu mengerjakan tugas akhir. Nilai komitmen mutunya itu apa? Yaitu agar mahasiswa bisa mengerjakan dengan tepat waktu dan diberikan jadwal progres, sehingga itu masuk ke dalam efisiensi. Karena mahasiswa kan banyak yang bingung bagaimana cara memanage waktu dalam mengerjakan tugas akhir. Nah, yang ketiga, penyelesaiannya apa? Yaitu menyediakan ruang atau pojok di salah satu kampus khusus untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Nah, itu adalah penyelesaiannya. Nilai komitmen mutunya gimana? Nah, itu di situ kan penyelesaiannya adalah menyediakan ruang pojok di salah satu kampus khusus untuk mahasiswa yang sedang proses penyelesaian atau penulisan TA, dilengkapi dengan WiFi dan buku-buku referensi. Nah, dari sini kan kita bisa dapatkan nilai mutunya agar mahasiswa bisa mencari referensi-referensi yang sulit ditemukan. Dan mahasiswa juga di ruangan itu bisa curhat sama teman-temannya atau berbagi cerita, saling bekerja sama. Bisa sambil teriak-teriak, karena kalau di perpustakaan kan harus diam. Nah, dari sini nilai komitmen mutunya yang kita bisa dapatkan yaitu adalah mutu layanan. Terus yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pelayanan bimbingan TA oleh Kaprodi. Nah, dari sini supaya apa? Melakukan pelayanan bimbingan biar Kaprodi tahu mahasiswa-mahasiswa ini prosesnya sudah sampai mana, progresnya sudah sampai mana. Jadi selalu dipantau. Jika tidak ada kabar, oh ini anaknya kemana, biar kita mengetahui progres dari mahasiswa. Nah, jika dalam 1 atau 2 bulan tidak ada kabar, maka prodi akan mencarinya. Karena kalau mahasiswa sekarang kan masih banyak mahasiswa itu sampai 4 bulan tidak ada kabar, tidak pernah konsultasi, akhirnya dengar kabar malah bunuh diri. Nah, dari penyelesaian isunya itu melakukan evaluasi pelayanan supaya nilai komitmen mutunya apa? Yaitu supaya mahasiswa itu dapat dipantau oleh prodi. Jadi prodi mengetahui progres penulisan TA dari mahasiswa. Nah, dari sini nilai komitmen mutunya yang bisa kita ambil adalah tentang efektivitas dalam pengerjaan tugas akhir. Nah, inilah contoh dalam penyelesaian kasus untuk mengambil sebuah nilai komitmen mutunya. Nah, intinya adalah komitmen mutu itu bisa kita ambil kesimpulannya kan, yaitu melakukan sebuah kegiatan, di mana kegiatan yang lama itu yang mungkin bisa kita anggap buruk, terus kita lakukan sebuah perubahan untuk melakukan perbaikan. Nah, intinya adalah perbaikan. Itulah nilai dari komitmen mutu dan juga berkelanjutan. Mungkin sekian dari hasil review saya tentang materi komitmen mutu. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.